Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait adanya bukti-bukti evolusi. Tapi sebelum kita memperdalam terkait adanya bukti evolusi, kita harus mengetahui dulu apa itu evolusi. Perubahan dari waktu ke waktu pada satu atau lebih sifat terwariskan yang dijumpai pada populasi organisme, itulah yang dinamakan evolusi. Nah, evolusi juga bisa didefinisikan sebagai perubahan komposisi genetik suatu populasi secara turun-temurun. Selanjutnya, mari kita pelajari terkait bukti-bukti evolusi terkait dengan fosil, perbandingan anatomi, dan juga perbandingan embriologi pada hewan dan manusia. Yang pertama adalah fosil. Nah, pada gambar ini merupakan fosil kuda yang pertama kali ditemukan di Amerika Utara. Fosil tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menggali informasi mengenai spesies yang telah punah, namun sebagai bukti bahwa kehidupan di bumi ini selalu berkembang, beradaptasi, dan berubah seiring waktu. Mari kita amati terkait gambar pada evolusi kuda. Kuda berawal dari hewan yang berukuran kecil seperti kelinci yang disebut juga dengan Eohippus. Evolusi kuda dimulai dari hutan yang digantikan oleh padang rumput sehingga kuda beradaptasi dengan mengembangkan ukuran tubuhnya menjadi lebih besar untuk pertahanan diri dari predator. Giginya pun bermahkota lebih tinggi untuk mencerna rumput kasar, serta perubahan anggota badan menjadi monodaktil atau bertelapak kaki tunggal untuk proteksi diri dari predator dengan lingkungan yang terbuka. Nah, untuk informasi lebih jelasnya, kalian bisa scan barcode di bawah ini untuk terhubung dengan jurnal evolusi mengenai fosil kuda. Yang kedua, terkait adanya perbandingan anatomi. Pada konsep ini, kita dapat mengetahui kekerabatan dari suatu spesies yang memiliki struktur homolog akan menunjukkan bahwa spesies tersebut memiliki kekerabatan yang dekat. Sebaliknya, spesies yang memiliki struktur analog menunjukkan bahwa spesies tersebut memiliki kekerabatan yang jauh. Pertama, terkait dengan homologi atau persamaan struktur tubuh tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya, pada kaki anjing dan lengan manusia memiliki struktur yang sama, terkait dengan adanya humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan phalanges. Tangan manusia umumnya digunakan untuk memegang barang atau melakukan sebuah aktivitas, sedangkan kaki anjing berfungsi untuk berjalan. Tapi terlepas dari perbedaannya, ternyata tangan manusia dan kaki anjing ini memiliki struktur organ yang sama. Yang kedua adalah analogi atau struktur tubuh yang berbeda namun fungsinya sama. Contohnya pada burung dan serangga dengan fungsi yang sama yaitu untuk terbang, tapi struktur keduanya berbeda karena sayap burung merupakan bentuk modifikasi dari organ tangan, sedangkan sayap belalang bukan merupakan bentuk modifikasi. Selanjutnya terkait dengan perbandingan embriologi. Embriologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan embrio dalam kandungan. Perbandingan embriologi seringkali membentuk homologi pada beberapa struktur, seperti kantung insang, yang menjadi sedemikian berubah pada perkembangan selanjutnya, sehingga asal mulanya yang sama tidak lagi terlihat dengan jelas saat membandingkan dengan bentuknya yang telah berkembang secara lengkap. Berikut merupakan gambar embriologi bermacam-macam pada vertebrata, pada ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, dan manusia. Kira-kira ada gak nih perbedaan atau persamaan dari embriologi tersebut? Coba kalian tebak.
Dari pembelajaran terkait adanya bukti-bukti evolusi dapat kita simpulkan bahwa evolusi merupakan perubahan sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi didorong oleh mekanisme-mekanisme seperti seleksi alam, mutasi, aliran gen, dan hanyutan genetik. Evolusi menyebabkan munculnya keanekaragaman makhluk hidup dan adaptasi terhadap lingkungan. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.